Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdila dengan NIM 2212204642. Baik, di sini saya akan menjelaskan program implementasi dengan Python. Implementasi untuk optimasi inventory menggunakan random forest regression dan model Enoki. Oke, langsung saja mungkin ke programnya. Baik, sebelumnya di sini saya sudah membuat programnya yang dimana impor pandas atau impor pandas ASPD itu yang dimana pandas ini digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Kemudian import NUMI ASNP. NUMI ini digunakan untuk operasi matematika dan saintik, misalnya menghasilkan angka acak. Kemudian lanjut from clean model selection import train TextPin, yang dimana train TextPin ini dari clean model selection digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan, training, dan pengujian teks. Kemudian lanjut untuk from selection matching import mean absolute error, mean square error, yang dimana random yang dimana mean absolute error dan mean absolute error dari skin matching digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan menghitung kesalahan prediksi. Lanjut untuk import matplotlib ASPLT digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Lanjut untuk program selanjutnya di sini membuat dataset penjualan histori simulasi, di mana pada bagian ini kita membuat dataset simulasi dengan menggunakan data acak, kolom-kolom yang dibuat. Di sini data pada dataran range 1/1/2021 periode 365 Fredem. Data tanggal dari 1 Januari 2021 selama 365 hari setahun. Kemudian sales ini untuk jumlah penjualan acak selama 50 hingga 200 unit per hari. Kemudian harga acak antara 20 hingga 100 per unit. Kemudian di sini ada promotion yang itu indikator apakah ada promosi atau tidak, 0 untuk tidak ada, 1 untuk ada promosi. Kemudian di sini weather yaitu kondisi cuaca acak, Sunday rain atau cloudy. Lanjut untuk program selanjutnya di sini untuk mengubah fitur cuaca menjadi numerik.
Di kolom ini yaitu Wether yang berisi nilai kategori Sunny, Ryan, Claude diubah menjadi angka 0, 1, 2 agar dapat diproses dalam model machine learning. Proses ini digunakan menggunakan fungsi map. Kemudian selanjutnya di sini menambahkan fitur tambahan yang dimana day of week atau def date date week itu hari dari dalam seminggu 0 sama dengan Senin sama dengan minggu yang diperoleh dari kolom date. Sedangkan mods ini bulan dalam tahun 1 sama dengan Januari 2 Desember yang diperoleh dari kolom date. Kemudian lanjut di sini untuk memisahkan fitur dan target. Di mana X ini merupakan fitur input yang akan digunakan untuk memprediksi target fitur-fitur tersebut adalah harga, free promosi, promotion, cuaca, weather dari dalam seminggu atau day of week dalam dan bulan months. Kemudian Y ini itu merupakan target output yang ingin diprediksi. Dalam hal ini adalah jumlah penjualan atau sales. Kemudian lanjut di sini membagi data menjadi training set dan test set. Di sini data dibagi menjadi dua set, X-train dan Y-train digunakan untuk melatih model, sedangkan X-train dan Y-train digunakan untuk menguji dan mengevaluasi kinerja model. Kemudian lanjut di sini untuk melatih model random forest regression. Di bagian ini kita membuat model random forest dengan 100 pohon keputusan and estimation sama dengan 100. Model ini dilatih menggunakan data penjualan X-train dan Y-train. Kemudian lanjut memprediksi permintaan pada test set. Model yang sudah digunakan untuk memprediksi nilai penjualan pada data uji Y-test. Kemudian lanjut mengevaluasi model. Di sini mean absolute error atau AME di sini yaitu rata-rata dari selisih absolut antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya. Kemudian from mean square error atau RMSE akar kuadrat dari rata-rata kuadrat kesalahan yang memberikan gambaran tentang seberapa berisi kesalahan prediksi secara keseluruhan.
Kemudian lanjut, di sini visualisasi hasil prediksi vs nilai aktual, yang dimana bagian ini membuat grafik yang membandingkan penjualan aktual Y-test dengan prediksi yang dihasilkan oleh model Y-Cred. Grafik ini membantu untuk melihat seberapa baik model dalam memprediksi data. Kemudian lanjut di sini untuk menghitung Enoki berdasarkan prediksi permintaan. Pada bagian ini kita akan menghitung Enoki atau Economy Order Quantity, yaitu jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya investor, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Rumus E0Q, yaitu di mana di sini rumusnya D yaitu permintaan tahunan rata-rata permintaan harian dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun. Sedangkan S ini biaya pemesanan per order, misalnya Rp 1.000, sedangkan H ini 50 biaya penyimpanan per unit per tahun, misalnya Rp 50. Sedangkan lanjut rumus dari Enoki. Di sini bisa dilihat rumusnya. Sedangkan lanjut saja di sini kita untuk menampilkan total biaya investori berdasarkan Enoki, yaitu total ordering cost, yaitu biaya total pemesanan selama setahun, sedangkan total holding cost yaitu biaya total penyimpanan selama setahun, sedangkan total inventory cost itu total biaya inventory gabungan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dengan ini program ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana model prediksi penjualan dapat dihubungkan dengan perhitungan biaya inventory yang efektif. Kemudian hasil dari program ini yaitu mean absolute error-nya di sini yaitu 37,48, berarti bahwa secara rata-rata model membuat kesalahan sekitar 37 unit penjualan per hari. Sedangkan road mean query error atau RMSE yaitu 45,78, yaitu menunjukkan bahwa kesalahan model cenderung lebih besar pada beberapa titik data karena dihitung dengan kuadrat. Dengan kesalahan yang lebih besar akan memberikan kontribusi lebih besar pada nilai ini.
Sedangkan di sini kita dapat melihat grafik dari program tersebut ya. Sedangkan di sini kita untuk ekonomi order quality atau NOK yaitu sama dengan yaitu 13.097,8 unit per order. Itu menunjukkan bahwa untuk meminimalkan biaya perusahaan harus memesan sekitar 1.397 unit setiap kali melakukan pemesanan. Sedangkan untuk total order cost di sini Rp 3494499 yaitu biaya total yang dikeluarkan untuk melakukan pemesanan ulang dalam setahun. Untuk total holding cost-nya di sini 34.94499 biaya total yang dikeluarkan untuk menyimpan barang yang sudah dipesan dalam setahun. Sedangkan total inventory cost-nya di sini yaitu Rp 64.889.98 yaitu total biaya yang mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan untuk seluruh inventory yang dikelola perusahaan. Baik, itulah tadi hasil dari tugas program implementasi dengan Python. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.